tanaman. Nah, itu sudah disiram keadaan basah. Oke teman-teman, di sini Petani Rasional. Dalam video kali ini saya akan share bagaimana cara menyiram tanaman atau sistem irigasinya. Yang harus dicatat pertama adalah kapan waktu penyiraman itu paling penting. Ya. Jadi untuk penyiraman ini yang paling tepat itu dilakukan di pagi atau di sore hari. Jangan dilakukan di siang hari, panas terik matahari jangan. Hindari seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kondisi tanah masih kering, masih panas. Jadi ketika disiram ke tanaman nanti bisa menyebabkan justru tanamannya akan stres, akan layu karena dari suhu panas langsung ke dingin. Jadi untuk penyemprotan atau penyiraman itu bagusnya dilakukan di pagi hari jam 7 sampai jam 9 atau dari jam 6 sampai jam 9. Terus kemudian di sore hari dari jam 3 sampai jam setengah 6 itu akan lebih bagus. Karena kenapa? Karena siklusnya panjang. Siklusnya itu panjang. Kalau dari sore itu lebih bagus karena siklusnya itu panjang, malamnya kan nggak ada sinar matahari. Artinya tanahnya tetap dalam keadaan basah. Jadi kita memasuki musim kemarau itu sangat penting sekali untuk air. Mau bagaimanapun juga yang namanya air adalah sumber kehidupan para petani, juga organisme hidup lainnya. Nah, ini kita lagi melakukan penyemprotan ya, melakukan penyiraman. Di situ ada irigasinya juga sudah ada. Nah, jadi usahakan ketika kita pengen membudidayakan tanaman, usahakan dekat dengan sumber air atau dekat dengan saluran air. Karena apa? Karena ketika nanti kita melakukan penyemprotan atau untuk irigasi itu lebih mudah. Biaya tenaga kerja tidak membengkak, juga lebih efektif dan efisien. Jadi untuk teman-teman ini sudah disemprot ya. Ini sudah disiram, kita nyiramnya di sore hari, ini sudah jam 3, kita siram di sore hari. Jadi jangan menyiram dengan tekanan terlalu tinggi. Kalau kita nyiram dengan tekanan yang tinggi, nanti tanahnya itu bisa gugur. Ketika disemprot sini, nanti bisa ininya tanahnya itu naik. Tanahnya bisa naik. Jadi cara penyemprotannya seperti itu. Nah, seperti ini cara penyemprotannya juga pas mulsanya yang disiram sehingga nanti bisa masuk ke tanah. Nah, seperti itu. Teman-teman, jadi sekarang kita mau ngecek pH tanahnya. Karena apa pH harus dicek pH tanahnya? Karena pertama, ketika kita mengaplikasikan pupuk, ketika pH-nya di bawah 6 tidak normal, itu pupuk akan banyak yang terbuang, tidak diserap sepenuhnya oleh tanaman. Jadi gunanya pH tanah itu sangat penting sekali untuk tanaman. Nah, ibarat kata pondasi tanaman, karena tanah itu jadi pondasi tanaman. Jadi kita akan ngecek bagaimana cara mengecek pH tanah atau tanah tanaman cabai. Nah, ini yang belum disiram ya. Jadi kita untuk mengecek juga harus hati-hati, banyak cara, banyak teknik. Nah, pertama kita cek ini tanah masih dalam keadaan kering ya, belum kita siram. Nah, begitu kita cek seperti ini. Nah, tentu pH-nya akan normal ketika tanahnya kering. Jadi ini tanahnya itu kering, pH-nya akan normal. Kita cek untuk kadar airnya, kita pencet sebelah sini. Nah, itu airnya sudah basah ya. Artinya di sini tidak terlalu kering banget karena sudah sore hari. Nah, sekarang kita coba bagaimana supaya dapat angka yang akurat. Kita siram dulu tanahnya. Kita siram ya. Nah, setelah kita siram seperti ini, coba kita cek lagi sekarang. Karena
cenderung biasa kalau musim hujan itu tanahnya tentu akan menjadi basah. Jadi kita cek kondisi tanah dalam keadaan basah. Itu angkanya di 6 ya, cenderung normal. Berarti walaupun keadaan basah atau keadaan kering, tanahnya pH-nya tetap normal. Karena kebanyakan ketika kita cek pH tanah di tanah yang kering, tentu pH-nya akan normal. Karena tidak ada kayak perekat, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Nah, kita coba ini 6 ya. Ini normal di basah 6. Kita cek kadar airnya juga udah basah. Sekarang kita cek yang kering lagi. Kita bersihkan dulu sininya. Nah, sebelah sini kita cek di sini. Nah, pH-nya tentunya akan turun sangat sedikit sekali. Berbeda hasilnya sama ketika kita sudah siram dengan air. Jadi yang lebih akurat itu yang sudah disiram dengan air. Nah, oke ya, mungkin sekian video tentang pengecekan pH tanah. Karena bagaimanapun juga seperti yang saya sampaikan, pH tanah itu sangat penting sekali untuk kita cek atau untuk kita analisis. Oke, sekarang kita ngecek pada tanaman cabenya ya. Kita cek ke sini. Nah, di sini nih yang mulai cek yang ini. Jadi ngecek pH tanah itu sebelah sini teman-teman. Nah, ini kan di angka 7 ya, di angka 7 kita cek langsung ke tanahnya dan dekat tanaman. Itu sudah disiram keadaan basah ya, jadi pH-nya normal itu di angka 6. Artinya di sini ketika kita mengaplikasikan pupuk, pupuknya akan diserap oleh tanaman, tidak banyak terbuang. Nah, ini sangat penting sekali. Oke, sekian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Salam pertanian Indonesia, salam sejahtera.